Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang berbahagia, kita jumpa lagi di channel milik kita semua, Pesantren Kehidupan. Saya berharap Anda semua dalam kondisi yang bahagia, dalam keadaan yang sehat walafiat, dalam keberlimpahan dan kesejahteraan. Kita semua berharap bahwa hari ini dan hari-hari yang akan datang adalah hari-hari yang penuh dengan keberuntungan untuk Anda dan untuk kita semua. Sahabat yang saya cintai, yang saya hormati, dan semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas sebuah tema yang mungkin sudah lazim, sudah umum dibicarakan oleh orang, yaitu berbagi atau orang menyebutnya sedekah. Akan tapi saya ingin mengajak kita melihat dari sudut pandang yang mungkin agak sedikit berbeda. Harapannya kita kemudian bisa mendapatkan sebuah harapan baru, sebuah insight baru ketika kemudian kita membagikan apa yang Allah berikan kepada kita untuk orang lain. Sahabat yang berbahagia, yang saya cintai dan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa sebagaimana yang telah kita ketahui, ada korelasi yang sangat penting yang terus untuk kita upayakan agar kehidupan kita sesuai dengan harapan, yaitu pikiran kita, hati atau perasaan kita, dan ucapan kita. Yang ucapan ini bisa kemudian termasuk di dalamnya adalah sikap dan tindakan kita. Nah, maka bagaimana agar kemudian mindset, pola pikir itu terus kita bangun agar kita memiliki sikap, memiliki cara pandang, memiliki pola pikir yang positif. Kemudian perkataan kita, sikap kita, tindakan kita mencerminkan bahwa itu juga positif. Dan kemudian hati dan perasaan kita itu merasakan suasana yang positif, suasana yang baik, suasana yang senang, suasana bahagia. Maka sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak bisa dipungkiri, kebahagiaan seseorang itu salah satu pemicunya adalah ketika ia bisa menjadikan dirinya bermanfaat, menjadikan adanya dirinya itu dibutuhkan oleh orang lain. Sehingga ketika tangan kita memberi, diri kita berbagi, maka kita akan merasakan suasana hati yang bahagia. Akan tapi belum tentu juga ada yang kemudian orang memberi, orang berbagi, tapi tidak merasakan bahagia. Justru yang ia rasakan kekhawatiran, yang ia rasakan di dalam dirinya adalah ketakutan. Karena mindset atau pola pikirnya, dia berbagi itu agar dia mendapatkan balasan berlipat, akan diberikan hadiah oleh Allah melebihi dari apa yang telah ia keluarkan atau ia berikan. Nah, maka di sesi ini kita akan mengulik lebih dalam apa sebenarnya yang harus kita lakukan terkait dengan berbagi atau sedekah ini. Sebagaimana biasa, saya ditemani oleh sahabat setia saya, ya, yang kemudian nanti akan bertanya, mengulik lebih dalam apa yang kemudian mesti kita lakukan dengan berbagi ini. Karena harus kita sadari bahwa tidak mungkin diri kita tidak berbagi. Karena kita adalah makhluk sosial, kita adalah makhluk yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Maka seringkali kita dibutuhkan oleh orang lain, pun demikian sebaliknya kita membutuhkan orang lain. Ya. Dalam konsep
berbagi atau yang tadi Abi sebut sedekah gitu ya. Iya. Itu dalam pandangan umum itu adalah ketika seseorang atau ketika kita sedang dalam kondisi berkecukupan. Iya. Baru kita bisa berbagi. Karena banyak orang yang mempunyai kondisi baik itu dari pemikirannya atau dalam konsep hidupnya tinggo awake dhewe aja kurang. Kenapa harus berbagi? Iya. Nah, bagaimana Abi melihat pandangan itu? Bersedekah menunggu kaya. Iya. Ya, sebenarnya sedekah itu menjadi sebuah penegasan. Ya. Sebenarnya orang itu memiliki karakter seperti apa? Kalau pada saat ia dalam keadaan kekurangan, kemudian ia berani mengeluarkan untuk sedekah, maka besar kemungkinan atau ada peluang minimalnya pada saat ia berkecukupan, berkelebihan, dia juga akan mengeluarkan apa yang telah ia dapatkan. Pun demikian, ketika ia dalam keadaan kekurangan, dia berat untuk mengeluarkan, dia tidak mau bahkan untuk membagikan apa yang Allah berikan meskipun tidak harus banyak. Maka ini juga menjadi penegasan bahwa katakanlah Allah akan memberikan kepadanya keberlimpahan, memberikan kepadanya rezeki yang banyak, dia pun juga akan memiliki pemikiran yang sama. Saya bekerja sendiri, saya mencari sendiri, tidak dibantu dengan orang lain. Kenapa saya harus kemudian berbagi? Nah, padahal di dalam konsep hidup yang kemudian Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala gariskan adalah bahwa tidak mungkin kita bisa mendapatkan sesuatu tanpa ada peran dari orang lain, tanpa ada bantuan dari orang lain, sehebat apapun, sekuat apapun kita. Maka ketika kemudian diri kita dalam keadaan kurang, dalam keadaan ekonomi yang mungkin tidak baik, maka sebenarnya pada saat itu ada peluang bagi kita untuk menumbuhkan rasa bahagia, menumbuhkan rasa sejahtera, menumbuhkan rasa bahwa diri kita itu makmur, sejahtera. Nah, caranya bagaimana? Udah, kita sisihkan apa yang telah Allah berikan kepada kita untuk kita berikan kepada orang lain. Sekali lagi tidak harus besar, tetapi harapannya apa? Ketika kita memberikan apa yang kita miliki, itu akan muncul rasa bahagia, akan muncul rasa di mana kita itu berkecukupan, akan muncul rasa di mana kita ini sedang tidak dalam keadaan menderita. Meskipun bisa jadi kita dalam keadaan itu, tapi bagaimana agar rasa kita, pikiran kita tidak terpengaruh oleh kondisi kita. Kita tetap bisa bahagia, pikiran kita tetap bisa optimis di dalam menyikapi kondisi yang sedang Allah hadirkan di tengah-tengah kehidupan kita. Maka saya yakin ketika kita bisa menyikapi itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kita sebuah peluang. Dalam keadaan miskin saja kamu mau berbagi, maka dalam keadaan kaya maka kamu berpeluang untuk mau berbagi. Tapi ketika kemudian dalam keadaan miskin kita tidak mau berbagi, maka jangan harap dalam keadaan kaya kamu mau akan berbagi. Seperti itu. Kalau kita berbagi, itu kan tidak hanya masalah fisik yang mengulurkan tangan kepada orang lain. Betul. Tetapi juga ada hati perasaan yang berkecamuk di sana ya. Iya. Karena seperti sedang ada pertaruhan. Iya. Kita punya sesuatu, baik itu uang maupun benda atau barang yang sebenarnya itu kita sangat butuhkan. Betul. Kita dalam hal ini tidak hanya diri sendiri, tapi juga di Iya. situ ada anak, istri, ada keluarga. Betul. Tapi juga kita punya hasrat, kita punya giroh untuk berbagi. Disitulah muncullah pertaruhan. Betul. Nah, dalam kondisi seperti itu, mana yang mesti didahulukan menurut Abi? Ya, tidak harus kita memilih untuk mendahulukan, tapi kita harus bersikap baik dan bersikap bijak. Ya, meskipun sebenarnya bisa saja kita kemudian memilih untuk menahan, ya,
Karena saya sendiri atau kami sendiri atau kita sendiri, keluarga saya sendiri sedang membutuhkan. Maka kita tahan uang itu. Kita tahan barang itu untuk tidak kita bagikan. Pun kita bisa kemudian untuk memilih bahwa kita akan bagi ya, sebagian untuk kita manfaatkan melanjutkan hidup ya, untuk memenuhi kebutuhan, sebagian kemudian kita keluarkan untuk memberikan rasa bahagia kepada orang lain. Atau juga ekstrimnya, kita kemudian memiliki keberanian untuk udahlah, bahwa hidup saya dan keluarga saya aku serahkan sepenuhnya kepada Sang Maha Pencipta ya. Aku punyanya ini, aku berikan kepada orang lain semuanya. Kembali kepada kita, keyakinan yang ada pada diri kita itulah yang kemudian akan memberikan dampak di dalam perubahan hidup kita. Meskipun kemudian bisa jadi pada saat kita mengeluarkan apa yang kita miliki ya, semuanya misalkan, mestinya orang yang berani mengeluarkan semuanya itu sudah memiliki keyakinan yang utuh bahwa apa yang ia miliki itu adalah hasil dari apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia meyakini dengan dengan dirinya mengeluarkan semuanya untuk orang lain, dia hanya bersandar berharap kepada Sang Maha Kuasa yang akan membalas. Terserah dia, terserah Allah yang kemudian akan membalas seperti apa. Nah, seringkali kemudian kita terjebak di dalam sebuah paradigma, barang siapa memberi 1, maka Allah akan membalasnya dengan 10. Atau yang kemudian lebih dahsyat lagi, barang siapa menanam 1, dia akan berpeluang kemudian untuk mendapatkan 1 tanaman itu 7 tangkai. Dan masing-masing tangkai akan menghasilkan 100 biji, 100 benih, 100 tanaman. Maka ketika pola pikirnya seperti itu, sangat mungkin yang terjadi dalam pikirnya adalah ketika ia memberikan ketakutan dan kekhawatiran. Tapi kemudian ketika ia melepaskan itu semua, bahwa ketika saya memberikan itu kepada orang lain, saya hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi ekspresi atau wujud syukur saya atas apa yang telah Allah berikan di dalam kehidupan saya. Maka nanti yang akan terjadi ya sesuai dengan pikiran kita, sesuai dengan perasaan kita. Maka ketika kita belum memiliki keberanian untuk mengeluarkan semuanya atau mengeluarkan dalam jumlah besar, latihanlah dengan jumlah yang kecil, asalkan antara lisan, pikiran, dan perasaan kita nyambung. Sikap kita dengan hati kita nyambung. Wujudkan, munculkan rasa bahagia, itu yang paling utama. Jangan sampai kemudian yang muncul adalah deg-degan, khawatir, cemas, bahkan ketakutan. No, jangan-jangan. Nah, maka yang akan muncul nanti jangan-jangan. Itu barangkali. Ya. Oke, Abi. Era belakangan ini itu kan nuansanya penuh dengan hiruk-pikuk perpolitikan ya, Abi ya. Kita betul. Sedikit berbicara tentang bangsa ya, Abi ya. Di situ konsep berbagi atau bersedekah itu terlihat, terasa oleh di masyarakat itu sangat transaksional. Ya. Terus melihat fenomena ini, bagaimana pandangan Abi? Transaksional itu sebenarnya boleh enggak sih? 1, kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kepada sesama manusia. Ya. Jadi bahasa mudahnya hitung-hitungan gitu ya? Ya. Kalau dengan Allah yang maha memberikan kepada kita segala-galanya, kemudian kita hitung-hitungan, maka bagaimana mungkin kita akan bisa mendapatkan keberlimpahan atau minimal mendapatkan apa yang kita harapkan. Karena sejatinya Allah itu telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Bahkan di dalam Al-Quran Allah menyebut itu sampai lebih dari 1 kali ya. Bahkan 33 kali. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Sehingga kemudian ketika kita memberi, tapi kemudian hitung-hitungan, transaksional kepada Allah, sungguh itu sebuah perilaku yang tidak pantas, yang tidak semestinya. Ya. Maka jangan harap ketika kemudian pada saat ia memberi,
itu apa yang ada dalam pikirannya seperti itu, maka kemudian dia akan mendapatkan balasan sebagaimana yang diharapkan. Tidak mungkin. Karena yang muncul adalah ketakutan sebenarnya. Jadi energi yang ia keluarkan atau aura yang muncul dari dalam dirinya adalah energi negatif, energi kekurangan, energi ketakutan, energi kecemasan dan seterusnya. Maka ketika itu yang terjadi, yang akan Allah hadirkan adalah sesuatu yang akan membuat takut, sesuatu yang akan membuat cemas, sesuatu yang akan membuat khawatir. Nah, lantas bagaimana ketika kita bertransaksional kepada orang? Kita membantu, tapi ada harapan. Kamu tak bantu, tapi kamu nanti milih saya ya. Misalkan begitu ya. Atau kamu tak bantu, tapi nanti kamu melakukan yang seperti ini ya. Nah, itu dalam kacamata agama bisa disebut sebagai perbuatan yang pamrih, ya. Perbuatan yang ada modusnya. Perbuatan kalau secara umum dikatakan sebagai riya, ya. Maka itu juga akan bernilai sia-sia. Tidak akan berdampak apapun di dalam kehidupan kita. Karena membantu mestinya nothing tulus. Tidak ada embel-embel, tidak ada pamrih, tidak ada modus apa-apa. Sebagaimana yang mungkin pernah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Maka apa sebenarnya yang telah Allah lakukan kepada kita? Coba kita sejenak untuk kilas balik. Allah itu berbuat baik tanpa pamrih. Semua manusia diberikan hak oleh Allah untuk hidup, diberikan oleh Allah hak untuk mendapatkan rezeki, diberikan oleh Allah hak untuk apa saja. Tidak pandang dia seorang muslim, seorang non muslim, tidak pandang ia seorang ningrat atau bukan ningrat, tidak ia pandang sebagai seorang yang kemudian memiliki posisi atau kedudukan sosial tinggi atau rendah, tidak, semuanya diberi. Sehingga Allah memberi kepada hambanya tanpa pilih-pilih atau tidak pilih kasih. Juga Allah memberi kepada kita tanpa ada pamrih. Allah tidak kemudian memaksa kita, nanti kamu akan saya beri kalau kamu melakukan ini, ya. Cahaya matahari itu untuk semua manusia, bahkan untuk semesta. Tidak hanya manusia yang menikmati cahaya matahari. Padahal tidak semua makhluk yang Allah ciptakan itu menjadi makhluk yang taat, makhluk yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah tetap memberikannya kepada semuanya matahari. Pun demikian oksigen, semua makhluk yang Allah ciptakan diberikan hak yang sama untuk mendapatkan oksigen tanpa kecuali. Apakah dia orang yang baik atau yang tidak baik? Apakah dia orang yang taat atau yang tidak taat? Maka mestinya ini bukan kemudian menyalahkan, bukan. Hanya saja sekedar menyarankan agar kemudian kita mendapatkan dampak dari apa yang kita lakukan, ya. Kebaikan yang kemudian kita telah torehkan di dalam kehidupan itu kemudian menjadi sesuatu yang membangun di dalam kehidupan kita. Maka terlalu sayang kalau kemudian kita hanya mengharapkan balasan dari orang, ya. Maka harapkanlah balasan itu dengan kausalitas kemahakuasaan Allah. Terserah Allah. Saya menjalankan ini adalah menjalankan tugas untuk berbuat baik. Karena tugas kita sebagai manusia adalah berbuat baik. Lebih jauh lagi, bahwa sesungguhnya saya melakukan ini atau kita melakukan kebaikan ini adalah manifestasi dari rasa syukur saya. Karena saya telah diberikan kebaikan, saya telah diberikan kelebihan, saya telah diberikan ini dan itu, maka kemudian ada yang menjadi hak orang lain yang kemudian mesti saya atau kita keluarkan. Ya, Abi. Pertanyaan berikutnya, Abi. Kalau kita berbagi atau bersedekah, itu kan identik dengan kita memberikan uang. Ya. Secara pandangan umum seperti itu. Ya. Dan dalam pemahaman saya, konsep berbagi itu tidak hanya uang. Ya. Nah, pertanyaan saya yang pertama, urutan apa yang bisa Abi jabarkan, urutan berbagi, urutan
dari apa yang bisa kita bagikan kepada orang lain sesuai dengan kapasitas atau kemampuan masing-masing orang. Ya. Nah, dari urutan-urutan itu, apakah ada kekhawatiran itu menjadi sebuah alibi atau sebuah penghindaran gitu? Ya, orang membuat sebuah ukuran sendiri. Aku nggak ngasih uang deh, tak ngasih tenaga aja. Padahal dalam ukuran pandangan kita kemampuan secara umum, sebenarnya orang ini mampu, tapi dia membuat sebuah ukuran sendiri. Gitu. Menurut Abi bagaimana pandangan-pandangan ini? Ya, tidak bisa disalahkan. Tapi sekali lagi itu tidak akan banyak berdampak di dalam kehidupan. Ya. Ketika kita melihat bagaimana kehidupan orang-orang hebat, orang-orang sukses, orang-orang yang telah bisa menikmati hidupnya, mereka itu membagikan sesuatu yang disenangi, membagikan sesuatu yang dicintai, bahkan membagikan sesuatu yang sebenarnya mereka juga butuh dengan sesuatu itu. Maka bisa jadi, ya meskipun belum tentu ya, ketika kita memberi senyum, maka yang akan kita dapatkan adalah senyum. Ketika kita memberi tenaga, maka yang akan kita dapatkan adalah tenaga. Pun demikian ketika kita membagikan atau memberikan uang atau barang, maka sangat mungkin yang akan kita terima adalah uang atau barang. Maka kembali kepada kita, ketika kita berpersepsi bahwa orang lain itu tidak sebutuh dibandingkan dengan saya membutuhkan itu, maka yang nanti akan kembali kepada kita, ya persangkaan atau persepsi kita itu. Maka di sini saya ingin menegaskan kembali bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu paham betul, ngerti betul apa yang ada dalam pikiran kita. Tidak mungkin Allah itu bisa kita bohongi. Tidak mungkin Allah itu tidak mengerti apa yang sesungguhnya terjadi di dalam pikiran dan di dalam perasaan kita. Mungkin lisan kita yang kemudian akan bisa mengatakan ini dan itu. Padahal bisa jadi yang terjadi adalah karena kita memang pelit, karena kita memang medit, karena kita memang sebenarnya tidak menyepakati berbagi itu. Sehingga kita akan membuat banyak alibi. Saya mampunya baru ini, saya bisanya baru ini dan seterusnya. Padahal nanti akan kembali kepada dia. Tidak akan tertukar, tidak akan salah alamat. Seperti itu. Ya Abi, dari sekian banyak penjelasan Abi, itu yang buat saya paling terkesima itu ya lebih kepada tidak lagi berbagi itu hanya memberikan sesuatu dari seseorang ke orang lain. Iya. Tidak hanya itu. Betul. Tetapi saya lebih melihat bagaimana hakikat dari berbagi itu akhirnya bisa berdampak kepada kebahagiaan. Iya. Betul. Nah, itu yang saya paling interest di situ, dan itu mungkin juga banyak yang dibutuhkan oleh saya dan teman-teman di luar sana. Bagaimana sih hakikat kita dalam mengarungi kehidupan ini gitu? Kan goalsnya adalah kita bahagia. Betul. Nah, bagaimana Abi membuat sebuah intisari bahwa konsep berbagi ini sebenarnya akan berujung kepada kebahagiaan yang hakiki. Iya. Monggo Abi. Ya, jadi yang menjadi goal setiap manusia adalah bahagia. Tidak mungkin tidak, betul ya? Siapapun pasti menginginkan bahagia. Hanya saja sayangnya mereka mengira bahwa bahagia itu akan terjadi ketika sudah sesuai dengan yang diinginkan. Ketika saya kondisinya begini, saya akan bahagia. Ketika saya memiliki ini, saya akan bahagia. Ketika saya mendapatkan ini, baru saya akan bahagia. Kan kayak gitu. Padahal bahagia itu adalah kondisi hati. Ya. Bahagia itu adalah hasil dari persepsi. Sehingga bahagia itu sebenarnya bisa kita dapatkan saat ini, tidak harus nanti. Maka salah satu hal yang kemudian akan memicu kita untuk bahagia adalah bagaimana agar hadirnya diri kita itu bermanfaat. Maka ketika kemudian kita bisa membuat bahagia orang lain dengan kita memberi, tidak harus banyak sekali lagi. Tapi ketika ukuran itu bagi kita sedikit, tapi bagi orang lain banyak, itulah yang kemudian akan menghadirkan rasa bahagia. Mungkin bagi kita uang 10.000 kecil, coba, tapi bagi
orang yang ada di pasar atau ada orang yang di jalanan yang kita melihat kondisinya seperti itu, kita berikan uang 10.000. Mungkin itu menjadi uang yang sangat besar yang bisa digunakan untuk makan atau memenuhi kebutuhan. Maka ketika ia bahagia, tersenyum simpul luar biasa, maka kebahagiaan itu secara pelan atau pasti akan menghinggapi diri kita. Kita pun akan kemudian merasakan bahagia itu. Nah, ketika bahagia itu hadir dalam kehidupan kita, maka tentu sikap dan pikiran positif yang kemudian akan kita rasakan. Nah, sikap, perasaan dan pikiran positif itulah yang kemudian akan menarik kebahagiaan dan sesuatu yang menyenangkan yang mungkin masih menjadi harapan atau masih menjadi keinginan. Itu barangkali. Saya sedikit melengkapi atau menambahi ya Abi ya. Jika salah saya bisa dikoreksi gitu. Siap. Jadi apa yang menjadi harapan kita adalah kebahagiaan. Dan dari kebahagiaan itu bisa berimbas pada kesehatan kita menjadi lebih prima. Betul. Nah, ketika kita sudah menjadi sehat, kita punya pikiran-pikiran positif, maka kita bisa lebih berperan dalam kehidupan ini. Iya. Aktivitas kita, pekerjaan kita, atau eksistensi kita menjadi lebih bisa dimanfaatkan oleh diri kita maupun banyak orang. Iya. Ya, monggo Abi bisa sekalian ditutup, sekalian diberikan rangkuman. Ya, betul sekali. Sebelum saya jawab yang menjadi esensi pertanyaan tadi, bahwa ketika hati kita bahagia, itu akan menjadi sesuatu yang sangat mendorong agar semua hormon kita berfungsi dengan baik. Sehingga ini yang kemudian akan berdampak pada kesehatan kita, berdampak pada kesehatan seseorang. Nah, ketika dirinya sehat, dia kemudian akan bisa beraktivitas sebagaimana yang diinginkan. Dia tidak kemudian menjadi malas-malasan. Nah, ketika dia tidak malas-malasan dan memiliki semangat untuk melakukan sesuatu, maka tentu dia akan melakukan sesuatu itu dengan baik atau dengan kualitas maksimal. Ketika dia sudah mampu melakukan apa yang mesti ia lakukan dengan maksimal, tentu akan berdampak untuk mendapatkan hasil yang maksimal, gitu ya. Nah, maka kembali kepada apa yang kita harus kemudian yakini bersama, bahwa sesuatu yang kemudian menyebabkan kita bisa bahagia, itulah yang kemudian harus kita upayakan. Tidak hanya memberi atau berbagi itu hanya satu dari sekian banyak cara yang kemudian Allah berikan kepada kita. Akan tapi yang paling memiliki powerful sepanjang pengalaman saya adalah itu. Ketika kita kemudian bisa memberikan dampak bahagia kepada orang lain, itu sungguh luar biasa ketika kita merasakan efek yang kemudian bisa kita rasakan. Nah, maka bisa kita create, bisa kita cari cara lain apa yang kemudian membuat orang lain bahagia selain berbagi. Ya, mungkin nanti kita akan menemukan banyak hal, tetapi kembali kepada pengalaman pribadi bahwa memberi adalah sebuah pekerjaan yang mudah, pekerjaan yang sederhana, tapi memiliki powerful yang luar biasa untuk menghadirkan rasa bahagia itu. Maka kiranya kebahagiaan inilah yang kemudian sering kali hilang di dalam kehidupan kita. Kita merasa bahwa bahagia itu hanya milik sebagian orang saja. Padahal Allah menciptakan bahagia sama kesempatannya kepada kita. Setiap kita memiliki hak untuk bahagia dalam keadaan apapun, dalam kondisi bagaimanapun. Bahagia adalah sesuatu yang harus kita ciptakan. Bahagia adalah sesuatu yang harus kita kondisikan. Maka tanamkan dalam diri kita bahagia itu tanpa syarat. Tidak boleh kita mengatakan atau memikirkan bahwa saya akan bahagia ketika dapat ini. Saya akan bahagia ketika memiliki ini. Tapi katakan bahwa saya akan bahagia di mana saja. Saya akan bahagia dalam keadaan apa saja. Saya akan bahagia ketika bertemu dengan siapa saja. Maka dulu ketika kita masih TK, guru kita mengajarkan di sini senang,
di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Diulangi 2 kali, kemudian langsung di akhirnya la 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 dan seterusnya. Apa efek yang kemudian bisa kita dapatkan dari kita bernyanyi itu? Bahagia. Nah, padahal sesederhana itu bahagia. Sesimpel itu bahagia. Maka tinggal bagaimana kita membawa diri kita. Kalau kita mau sedih, ya kita akan menjadi sedih. Kalau kita akan bahagia, maka sesaat itu juga kita akan bahagia. Maka sahabat yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nampaknya sesi ini sudah agak panjang, saatnya kita harus kemudian mengakhiri. Tapi sebelum kita akhiri, percayalah bahwa apa yang kita lakukan saat ini akan berdampak esok hari. Karena kehidupan kita saat ini adalah hasil dari apa yang kita telah lakukan di hari kemarin. Sehingga ketika kita menginginkan hari kita baik, hari kita indah, hari kita menyenangkan, hari kita sesuai dengan harapan, maka lakukanlah yang terbaik hari ini. Maka niscaya kita akan mendapatkan yang baik di hari yang akan datang. Demikian yang bisa kita pelajari dan kita sampaikan di kesempatan hari ini. Saya kembali mengharapkan bahwa forum ini, channel ini, meja dan kursi ini adalah juga untuk Anda semua. Anda bisa duduk, Anda bisa berbagi bersama-sama, berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi wawasan, agar kemudian prinsip-prinsip kehidupan itu bisa kita sama-sama miliki, sehingga apa yang menjadi harapan kita semua untuk bahagia itu benar-benar bisa terwujud adanya. Jangan sampai kebahagiaan itu hanya dinikmati oleh sebagian orang saja. Kita semua memiliki kesempatan yang sama untuk bahagia. Maka salam bahagia, salam sejahtera, salam sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.